Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berusaha mencoba menambah, mereview ulang apa yang kita pelajari minggu lalu. Yang pelajaran minggu lalu itu kita mencoba mencari tahu bagaimana menentukan luas dari suatu bidang yang dibatasi oleh dua persamaan. Jadi apabila ada persamaan atas dan persamaan bawah, misal seperti ini ya. Selanjutnya ini ada maaf. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Seperti ini. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini ada persamaan atas dan persamaan bawah. Ini persamaan atas dan ini persamaan bawah. Maka untuk menentukan luas permukaan dari suatu bidang itu adalah A sama dengan integral dari titik A ke B ya. Dari titik A ke B luas persamaan atas dikurangi bawah terhadap sumbu misal dx gitu. Nah, penentuan luas permukaan dari suatu bidang ini menjadikan awal kita bisa menentukan volume dari suatu bidang, karena volume dari suatu bidang itu dirumuskan seperti ini. Volume sama dengan luas dari suatu bidang A kalikan tinggi. Jadi kalau luas permukaan dari suatu bidang segi 4, maka ini panjang kali lebar kali tinggi. Demikian juga ini, apabila luas permukaannya bentuknya seperti ini, maka luas permukaan suatu bidang dikalikan tinggi. Apabila dia dalam suatu tabung, maka luas permukaan lingkaran kali tinggi. Dan yang spesial yang terakhir ini, apabila ada luas permukaan, di mana luas permukaan itu tidak solid ya, ada yang lobang, artinya ada permukaan atas sama permukaan bawah. Maka ini berlaku rumus yang tempo hari kita buat bahwa luas permukaan itu atas kurangi bawah ini dikalikan tinggi. Nanti kita pelajari selanjutnya di bagian-bagian yang lain. Nah, selanjutnya dalam menentukan luas permukaan, selain ditentukan oleh tinggi, dikalikan tinggi, ternyata untuk menentukan suatu volume dari suatu bidang itu disebabkan karena bidang tersebut diputar. Diputar kemana? Bisa diputar terhadap sumbu X, bisa diputar terhadap sumbu Y. Jadi kita ada rumusan apabila bidang itu diputar. Secara teori rumusannya adalah A ke B integral A ke B luas permukaan A dx gitu ya. Nanti kita akan mencoba dengan beberapa soal-soal yang lain. Nah, untuk menentukan suatu luas perputaran suatu area itu ternyata ada area yang solid. Jadi ada suatu permukaan sumbu X, ini ada suatu permukaan, misal yang ini kita beri, ini ada persamaan Y sama dengan apa, habis itu diputar terhadap sumbu X. Ada juga yang segitiga atau apa, sehingga berbentuk kerucut dan diputar terhadap sumbu X. Ada yang diputar bentuknya seperti ini, tidak menempel pada sumbu putarnya, tapi diputar terhadap aksisnya. Jadi ada macam-macam dalam menentukan volume dari bidang putar, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal yang akan kita kerjakan, yang akan kita berusaha pahami apabila suatu bidang itu diputar terhadap sumbu X. Nah, diketahui di sini ada Y sama dengan akar X. Volume dari suatu bidang ditentukan itu dengan rumusan V sama dengan Pi, karena kita memutarnya terhadap sumbu dan sumbu itu bergerak dari 0 sampai 2pi
Jadi dalam hal ini Pi, habis itu integral dari A ke B gini, dan terjadi dari luas permukaan Y kuadrat dx. Ini adalah rumusan utama dari suatu bidang. Ini ya. Ini. Nah, kalau kita kembali ke persamaan ini, kita mengetahui luas permukaan suatu bidang. Jadi kalau umpamanya ini seperti ini ada suatu bidang, kita cari luas permukaannya, maka kita akan dapat volume sama dengan dari 0 A ke B, 0 ke 4 kali Pi kali akar X kuadrat dx. Ini berasal dari Y kuadrat. Ini ya. Sehingga nanti akan keluar rumusan 0,4 Pi X dx. Jadi rumusnya seperti ini. Sehingga apabila diintegralkan menjadi X kuadrat per 2 dari 0 ke 4 kali Pi, nanti keluarnya adalah Pi 16 bagi 2, 8 Pi. Gitu ya. Sedangkan nilai Pi sama dengan 3,14. 3,14. Gitu ya. Lanjut, ini kalau yang tadi diputar terhadap sumbu X, selanjutnya apabila kita putar terhadap sumbu Y, maka yang terjadi adalah sama, rumusannya adalah volume sama dengan integral. Karena kita memutarnya terhadap sumbu Y, maka ini A ke B tetap dikalikan Pi, tapi yang tadi adalah Y kuadrat sekarang menjadi X kuadrat dan diturunkan terhadap DY. Gitu ya. Sehingga yang keluar apabila X-nya adalah akar Y, akar 3Y, maka keluaran rumusnya adalah seperti ini. Perlu diketahui bahwa akar Y itu sama dengan Y pangkat setengah. Kalau gitu, kalau akar 3Y artinya Y pangkat 3 per 2. Gitu ya. Dan itu terus selanjutnya. Nah, ini diselesaikan standar seperti biasa. Berarti ini nanti volume sama dengan Y 2 per 3 ditambah 1 per 2 per 3 ditambah 1 kali Pi dari 0 ke 3. Gitu ya.